Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Fadil untuk memimpin berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai masuk ke materi, Ibu silakan berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk. Baik, Ibu akan mengecek hadiran. Silakan anak-anak coba cek kanan kirinya apakah ada teman-teman yang tidak hadir di hari ini. Ada Ibu. Kenapa tidak masuk? Bolos ya. Pada pembelajaran selanjutnya hadir ya. Di sini Ibu akan menjelaskan memasuki materi terkait tentang Indonesia dan masyarakat dunia di topik A, hubungan antar negara, yang sebelumnya membahas tentang benua di dunia ya. Jadi di sini ada hubungan antar negara. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan penyebab adanya hubungan antar negara. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar negara itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dan bentuk globalisasi. Di sini kalian akan mempelajari tentang apa sih penyebab hubungan antar negara, macam-macam hubungan antar negara, dan globalisasi. Di sini anak-anak apakah ada tahu ini dari mana asalnya? Ya. Sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum ya. Kalau ini susu bendera contoh produk dari negara mana ya? Indonesia. Iya, perusahaannya dari Indonesia, tapi ini berasal dari luar negeri, yaitu tepatnya lebih dari Belanda ya. Ini Masako, penyedap rasa yang digunakan oleh ibu-ibu saat memasak. Kira-kira dari mana negaranya? Ya, Jepang benar. Ibu ingin partisipasi dari anak-anak mewakili 3 orang. Siapa yang mau maju untuk membacakan dialog ini? 3 orang anak. Mau mengajukan diri apa Ibu tunjuk? Ini ada 3 orang. Siapa yang mau maju? Tunjuk aja ya. Alifia sama Faza. Yang satu Fajar Afriza. Ya. Ya. Silakan maju. Bisa dibaca di laptop. Kalau nggak bisa baca di laptop. Ya. Yang ini.
Ini dibaca Urutannya yang mana? ini. Ini orang mana? Gak apa-apa, gak bisa dengar. Wah, baru sepatu kamu baru ya, buatan dari mana? Kalau tulisannya di sini sih made in Vietnam. Ternyata barang sehari-hari yang kita pakai ada buatan dari luar negeri ya. Mungkin itu sebabnya ada perwakilan negara lain di Indonesia. Mira kan pernah bilang bahwa ada hubungan perdagangan antar negara. Wah, jadi semakin penasaran tentang hubungan antar negara ini. Silahkan tepuk tangan. Setelah membahas dialog ini, Ibu akan menayangkan video, tolong disimak baik-baik ya. Nanti ada evaluasinya soalnya. Silahkan disimak. Halo sahabat Edu, setelah kita kenalan sama diplomat dan tugasnya, episode kali ini kita akan bahas tempat kerjanya diplomat, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Teman-teman pernah dengar cerita horor atau bahkan pernah mengalami sendiri lagi jalan-jalan di negara asing, lalu kena jambret dan hilang barang berharga termasuk paspor. Pastinya panik dan bingung harus ngapain. Kalau di situasi seperti ini, salah satu hal pertama yang dilakukan adalah kontak perwakilan Indonesia di negara setempat untuk dibantu kasih dokumen pengganti paspor biar kamu bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja dari perwakilan RI, hadir untuk membantu warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di luar negeri. Jadi, apa sih sebenarnya perwakilan RI itu? Perwakilan adalah garda depan Indonesia memperjuangkan kepentingan bangsa dan melindungi warga negara Indonesia di negara penerima atau pada organisasi internasional. Singkatnya, perwakilan RI adalah kantor cabang Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tempat bekerjanya para diplomat Indonesia dalam menjalankan misinya di luar negeri. Dari perwakilan pertama kita di Singapura, Bangkok, dan New Delhi yang berdiri pada tahun 1947, dulu namanya Indonesian Office, hingga perwakilan terbaru kita di Yaounde, Kamerun. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Terus bedanya apa sih ini semua? Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. KBRI berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama kedutaan besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga perlindungan WNI. Beberapa KBRI juga memiliki negara rangkapan untuk menangani kerjasama Indonesia dengan negara lain di wilayah sekitar negara setempat yang belum memiliki kerjasama besar dengan Indonesia. Contoh adalah KBRI di Canberra untuk Australia yang merangkap Republik Vanuatu. Kedua, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. KJRI membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia, seperti banyak warga negara atau potensi ekonomi tinggi. KJRI dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Contoh KJRI adalah di KJRI Sydney, KJRI Osaka, dan KJRI Dubai. Ketiga, Konsulat Republik Indonesia atau KRI. KRI memiliki wilayah tanggung jawab terkecil dan fokus utamanya adalah pelayanan warga dan kekonsuleran di satu wilayah. KRI dipimpin oleh seorang konsul. Contoh KRI adalah di Darwin, Australia, dan di Tawau, Malaysia. Terakhir yaitu Perwakilan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, yaitu perwakilan RI yang bukan untuk negara, tetapi untuk organisasi internasional. Indonesia hanya memiliki 3 PTRI, yaitu PTRI untuk PBB di New York, PTRI untuk PBB di Jenewa, dan PTRI untuk ASEAN
Setiap fungsi tersebut saling bersinergi untuk memenuhi target dan visi misi perwakilan dari mempererat kerjasama pembuka, menarik investasi, promosi budaya, hingga pelayanan publik dan perlindungan WNI kita. Sejumlah perwakilan juga mendapat bantuan personel khusus dari kementerian dan instansi terkait. Personel ini dinamakan atase teknis yang bertanggung jawab pada satu bidang tertentu seperti atase perdagangan, atase pertahanan, dan atase pendidikan. Masing-masing perwakilan RI memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan Indonesia di satu negara dan kondisi negara tersebut. Sebagai contoh, perwakilan kita terbesar adalah KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah staf yang lebih 150 orang. Hal ini dikarenakan intensifnya kepentingan dua negara dan banyaknya warga negara kita di Malaysia. Di sisi lain, beberapa perwakilan kita di sejumlah negara harus memperhitungkan tantangan kondisi keamanan karena konflik bersenjata, ancaman kesehatan, atau kriminalitas tinggi. Para diplomat dan staf perwakilan RI berjuang di sana untuk tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perwakilan Indonesia. Pada episode mendatang, kita akan membahas mengenai Ya. Itu termasuk video dalam kerjasama Indonesia di luar negeri. Ada duta besar di luar negeri ya. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang hubungan antar negara. Jadi hubungan antar negara adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam suatu kawasan maupun di luar kawasan itu sendiri. Dalam bentuknya, hubungan antar negara dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada bilateral, ada regional, dan ada multilateral. Untuk bilateral sendiri pengertiannya adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya saat Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang. Yang kedua ada regional, yaitu hubungan antara beberapa negara berada dalam satu kawasan. Contohnya Indonesia bekerja sama dengan ASEAN. Dan yang ketiga yaitu multilateral, yaitu hubungan antara beberapa negara yang tidak terbatas pada wilayah geografisnya. Contohnya Indonesia memasuki forum PBB. Berdasarkan cakupan bidangnya, hubungan antar negara dapat diklasifikasikan menjadi ada politik, budaya, sosial, dan pendidikan. Contohnya ini terdapat video. Berikut video yang Ibu tayangkan. Teman-teman, enak kan kalau kenal sama tetangga? Kita bisa minta bantuan kalau sakit atau bahkan pinjam charger HP. Kita juga bisa ngomong kalau ada yang bikin pusing kepala, seperti ada yang main musik keras. Nah, di episode pertama, kita pernah bahas bahwa Indonesia ada dalam kompleks perumahan dunia. Tetangga Indonesia adalah negara-negara lain. Sama seperti kehidupan bertetangga, masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan salah satu jalan untuk menjembatani keperluan ini adalah dibahas antara dua pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi prinsip hubungan bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, tidak dimulai dari mata turun ke hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik. Yang berarti, kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komunikasi bersama, diikuti dengan penugasan duta besar masing-masing. Setelah saling kenal, baru mereka bisa kerjasama atau cari solusi dari masalah. Kerjasama ini dibahas dengan apa yang dinamakan mekanisme hubungan bilateral. Ini adalah wadah bagi negara untuk bertemu lebih dan saling rujuk dari level teknis, menteri, hingga kepala negara. Hal ini seperti kamu dan teman kamu jaga hubungan dengan cara silaturahmi, ketemu, chatting, atau video call.
depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk mengambil keputusan. Sementara puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara, banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi, kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan kepala negara ke Indonesia, atau presiden kita berkunjung ke negara lain, itu berarti adalah momentum besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara. Bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak melihat, tapi melihat dari keuntungan bersama. Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Prinsip ini membuat Indonesia banyak teman loh, karena Indonesia bertindak sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Kita berusaha untuk menjembatani perbedaan bagi kepentingan bersama. Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 196 negara di dunia yang diwakili oleh 131 perwakilan kita di luar negeri. Hubungan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini terakhir dibuka adalah dengan Kepulauan Cook dan Niue pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat 2 Direktorat Jenderal atau Dirjen yang menangani hubungan bilateral kita, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kamu lihat ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada mie instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral. Ya, dari video itu ada kerjasama bilateral ya. Dari kerjasama bilateral ini intinya adalah kerjasama antara dua negara seperti Indonesia bekerjasama dengan Afghanistan, dengan Jepang ataupun negara lainnya yang memiliki tujuan tertentu. Begitu ya, anak-anak. Sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin kalian berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Dasar Sayane.
Biar tidak mengantuk. Selanjutnya Ibu lanjutkan materinya ya. Ini merupakan contoh produk dalam negeri. Ada yang bisa menyebutkan apa saja ini contoh produk dalam negeri? Ya benar, anak-anak pintar sekali. Ini contoh produk luar negerinya dari mana? Dari Eropa. Ya dari luar negeri ya. Ada mobil Tesla, ada sepatu Nike dan HP iPhone. Nah, jadi Ibu melanjutkan materinya yaitu tentang globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata global dan sasi. Global yang berarti dunia dan sasi yang berarti perubahan. Berarti dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Itu ya, anak-anak. Dalam globalisasi ini memiliki berbagai contoh bidangnya. Yang pertama ada bidang iptek, ada bidang budaya, ada bidang sosial, ada bidang politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Untuk contoh globalisasi di bidang iptek, yaitu terdapat penemuan robot dan berbagai alat canggih lainnya. Ada pesawat terbang yang menjadi moda transportasi udara. Di sini siapa anak-anak yang sudah naik pesawat? Saya. Keren. Ibu belum pernah soalnya. Untuk contoh globalisasi di bidang budaya ada kebiasaan mendengarkan musik barat. Orang-orang luar negeri yang tertarik dan belajar gamelan. Ada budaya Korea yang mendunia. Siapa di sini yang suka Korea? Nggak suka. Ada yang suka Jepang? Ada yang suka Jepang? Ya. Kalau di bidang pendidikan itu ada meningkatnya kualitas guru dan siswa, ada meningkatnya akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi. Contohnya ada LCD proyektor, ada internet, itu ya anak-anak. Terus adanya pertukaran belajar dan kerjasama akademik internasional. Untuk contoh globalisasi di bidang kesehatan ada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, ada meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan dan berkembangnya rumah sakit dan sarana-prasarana kesehatan. Jadi di rumah sakit itu sudah terdapat alat-alat yang canggih sehingga tidak seperti yang dulu. Sedulu kalau ada orang yang hamil atau melahirkan di dukun ya, sekarang sudah bisa di rumah sakit. Itu ya anak. Terdapat dampak positif dari globalisasi. Yang pertama yaitu semakin dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia. Di sini siapa yang punya HP? Saya. Sebagian besar sudah punya HP semua ya. Itu termasuk dampak positif dari globalisasi dan menambahnya jumlah lapangan pekerjaan, adanya meningkatnya toleransi dan empati antar penduduk dunia, sistem politik yang banyak diambil negara lain dan memperkaya budaya bangsa. Gitu. Ya, Ibu lanjutkan dengan pengerjaan LKPD. Sebelum melanjutkan pengerjaan LKPD, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Ibu menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian
Yang baru masuk silakan mengkondisikan ya di kelas agar tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lainnya. Baik Ibu. Rasa saya Dikerjain yang pertama saja. Kerjakan yang baik-baik ya anak-anak. Ya Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti dipresentasikan satu kelompok satu orang. boneka itu ada yang buatan Indonesia. Boneka santai. Itu ada bentuknya ya, di situ tertulis tugasnya dari mana, terus Juga ada buatan Indonesia. ya bisa, tapi itu sesuai dengan langsung gambarnya yang ibu berikan ya. Susu kan dari Boyolali. Apakah sudah selesai? Silakan kalau kamar mandi. Apakah sudah selesai? Oke, dimulai dari kelompok 1 untuk memperhatikan jawabannya. Cukup satu produk saja. Iya, silakan. Dari kelompok 1, jam tangan dari Saudara Sis. Ya, benar. Tepuk tangan. Kedua, silakan maju untuk menjawab soal selanjutnya. Cukup menyebutkan satu atau dua saja. Iya. Maju. Ya, maju. Yang kedua ada Rapes dari Putih. Ya, benar. Tepuk tangan. Silakan dari kelompok 3. Susu dari Boyolali. Yang ketiga ada boneka dari Tiongkok dan ibu dari Jepang. Ya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah kelompok dari kelompok 4. Ayo teman-teman kelompok 4. Ayo maju ke mau. Jadi kan Indonesia. Ya, nggak apa-apa. Bagian terakhir. Susu dari Selandia Baru. Iya, benar. Tangan. Di sini untuk melanjutkan evaluasi dari ibu akan melakukan next speaking. Silakan berdiri ya dan memperhatikan ibu. Nanti ibu kiranya nih. Ya, jadi kata dari ibu. Tolong perhatikan baik-baik. Sudah siap semuanya?
Bisa. Lagi ya. Iya. Tuh, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Ayo tersenyum, gigi bergerak, bergerak. Ayo tertawa, digulung-gulung, bertepuk tangan. Sambil melompat, teriak hore, hore. Siapa yang mau nyanyiin di depan? Saja. Gak mau? Kalau gak mau ya udah. Kayak bisa contoh di depan. Gak mau sih, bantu ibu. Biar teman-temannya bisa. Jangan nangis ya, ayo. Ayo, titik. Baca ayo. Titik, jangan nangis. Ayo, Jangan nangis. Rasa udah. Ya, 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Ayo tersenyum, gigi bergerak, bergerak. Ayo tertawa, gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Sambil melompat, teriak hore, hore. Baik, setelah melakukan SPP, Ibu akan memberikan evaluasi per kelompok ya. Nanti Ibu melakukan evaluasi ini dengan bisnis papermont. Siapa di sini yang sudah tahu bisnis papermont itu apa? Jadi bisnis papermont itu berisi soal yang nantinya Ibu berikan lembar jawab yang berisi barcode. Nanti setiap kelompok cukup menjawab misal option A, nanti yang option A ini yang di atas, sedangkan jika option B ini jawaban B yang di atas. Begitu pun seterusnya ya. Baik. Sudah tahu kelompoknya? Kelompoknya seperti tadi ya. Baik. Jangan lupa didiskusikan sama kelompoknya ya. Ada 5 soal, setiap soalnya waktunya sekitar 1 menit. Nah. Bisa dimulai ya? Bisa dibacakan? Ya, bisa dibacakan kelompok pertama. Perwakilan Pipit, silakan. Ambilkan nama-nama negara berikut: A. Jepang, B. Indonesia, C. Turki. Produk global yang dihasilkan oleh negara-negara di atas secara berturut-turut adalah A. Kain batik, karpet, mobil; B. Mobil, karpet, kain batik; C. Mobil, kain batik, karpet; D. Karpet, kain batik, mobil. Silakan dipikir dulu selama 1 menit. Sudah.
T sampai T. Saya diakan menunjukkan jawabannya. Semua tangan. Kelompok 2 bisa itu membacakan soal kedua. Globalisasi menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya merupakan contoh dampak globalisasi masyarakat. Pertama, munculnya perilaku konsumtif. Dua, pemilihan semakin muda. Tiga, transformasi semakin cepat. Empat, munculnya gaya hidup yang selanjutnya analisis yang berarti dampak dari globalisasi antara lain A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 4, D, 1, 3, dan 1. Baik, tunjukkan jawabannya kalau sudah. Kelompok 3 bisa membacakan soal nomor 3 ya. Dampak globalisasi itu dapat disebutkan di dunia pendidikan. Sebagai salah satu sikap yang harus kita siapkan untuk menghadapi globalisasi yaitu A. Menolak semua budaya asing, B. Menerima budaya asing yang baik, C. menggunakan produk luar negeri, D. mempelajari dan mencari informasi mengenai globalisasi dan dampaknya sebagai bekal untuk Silakan kita lebih dahulu selama 1 menit. Bagi yang baru masuk silakan menghentikan ruangan berikutnya. Jangan rame, jangan rame. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti dibacakan oleh kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk membacakan. Silakan membacakan soal wilayah. Network merupakan salah satu produk globalisasi. Fungsi dari platform saat ini dapat digunakan untuk mengakses informasi jarak jauh. Network merupakan produk globalisasi di bidang teknologi, A. transportasi, B. komunikasi, C. informasi, D. mesin. Silakan pikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah ditunjukkan jawabannya. Untuk soal yang terakhir dibacakan oleh kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Ya, ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengirim duta besar dan konsulan ke negara-negara ASEAN.
2. Berpartisipasi aktif dalam pasar debat ASEAN. 3. Ikut serta dalam ASEAN Games. 4. Memberi bantuan negara-negara di ASEAN yang terkena bencana alam atau konflik. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Silakan dipikirkan, jawab dengan menunjukkan jawaban ya. Bu, beri waktu sekitar 15 menit. 10 menit saja. Sudah ya. Berikut adalah laporan dari kelompok 2 dan semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampai evaluasi Ibu harap dari materi tersebut bisa dapat dipelajari dan mudah ya. Terima kasih. Silakan perwakilan untuk menutup doa. Silakan siapa yang mau? Apa Ibu tunjuk? Ya Mas Wasi silakan. Baik Bu, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kemenangan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum